Satiaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Halo. Halo Sobat Pramuka, hari ini saya Dewi Rasa Laksmi dari Kuartir Cabang Wonosobo dan saat ini saya tidak sendiri teman-teman. Jadi di sini saya sudah bersama dengan Kak Gito nih. Jadi di sini saya akan mengulik tentang sejarah Kuartir Cabang Wonosobo, dimulai dari Kak Kuarcap pertama ya Kak, terus tadinya tuh Kuarcapnya di mana gitu, dan dulunya tuh ini tempat apa? Mungkin dari Kak Gito mau perkenalan terlebih dahulu Kak. Oh, boleh. Nama saya Sugito Ridwan, posisi sebagai full timer Kuarcap Wonosobo sejak tahun 97 sampai sekarang. Baik, langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Nanti bakal ada banyak fakta menarik nih tentang sejarah Kuartir Cabang Wonosobo ini sendiri. Dulunya ini tempat apa dan digunakan sebagai apa. Untuk pertanyaan yang pertama nih Kak, sejarah singkat Kuarcap Wonosobo dari Kak Kuarcap pertama itu siapa dan dimulai dari tahun berapa? Baik, kalau tahunnya saya tidak bisa jawab secara taktis, tapi kalau personilnya sedikit, ya mungkin 80% bisa ketemu. Seperti Kak Kuarcap pertama untuk Wonosobo adalah Kak, pejabatannya adalah Kepala Kejaksaan, ya. Terus yang babak kedua, periode kedua sudah diganti seorang Kapolres sampai 2 periode. Habis masa bakti 2 periode, belum, yang periode keduanya separuh karena harus melewati seperti reshuffle, yang tadinya Wakak menjadi Kak Kuarcap ialah Kak Sunarjo BA. Jabatannya waktu itu masih Kasifenmas Pendikbud Wonosobo. Itu kalau personilnya. Kalau tahun-tahunnya saya kurang taktis lah, nggak bisa taktis itu, nggak tepat. Kemudian setelah Kak Narjo baru ada musyawarah cabang Musap yang menghasilkan Kak Kuarcapnya adalah Kak DRS Sutoro. Beliau waktu itu selaku Kak Itwil Kabupaten Wonosobo. 1 masa bakti habis, kemudian muscap lagi, muncullah Kak Kuarcap berikutnya adalah Kak siapa ya namanya, Kak Darussalam BCHK. Beliau ketua DPR, mohon maaf di politik ketua Golkar waktu itu gitu ya. Itu Kak Darussalam. Setelah Kak Darussalam 1 masa bakti, kemudian ada muscap menghasilkan Kak Kuarcapnya adalah Kak DRS Soekardi. Itu sampai 2-3 periode tidak mengalami muscap karena keadaan, ya memang keadaannya untuk biaya itu kan besar ya, untuk muscap kan besar. Jadi di PDP akhirnya Kak Soekardi sampai 3 periode. Setelah itu muscap sungguhan, muncullah Kak Kuarcapnya adalah Kak DRS Muntohar MM selaku wakil bupati. Habis satu masa bakti, kemudian masih dilanjutkan lewat muscap tentunya, dilanjutkan wakil bupati berikutnya adalah Kak DRA Maya Rosida MM. Itu 1 masa bakti. Kemudian setelah Kak Maya lagi-lagi terpilih lewat muscapnya adalah Kak Agus Subagio, ya, Insinyur Agus Subagio. Waktu itu beliau juga wakil bupati, ya. Nah, setelah Kak Agus Subagio yang terakhir ini masa bakti dari 2021 sampai 2026 nanti dijabat oleh Kak Muhammad Albar, juga wakil bupati. Namun periode tahun ini beliau sudah lepas dari jabatan wakil bupati, tapi masa bakti Kak Kuarcapnya belum selesai karena sampai 2026. Iya, ternyata panjang sekali ya sudah perjalanan sejarah dari Kuarcap Wonosobo ini sendiri. Nah, Kak Gito, kenapa Jalan Pramuka di Wonosobo itu letaknya tidak di depan Kuarcap yang sekarang nih Kak Gito, malah di depan
bangunan LP. lembaga lain, LP seperti itu Kak. Itu gimana ya Kak? Ya ceritanya memang saat tahun-tahun itu ada perubahan posisi jalan, letter-letteran diganti semua. Nah kalau masalah Jalan Pramuka memang kebetulannya di depan LP Wonosobo di sana berdiri gedung Kwarcap Wonosobo. Mungkin dari si pembuat nama itu dan pengukurnya ambil simbolnya saja. Ya kan hanya jalan itu hanya dihuni berapa bangunan. Yang menonjol memang hanya Kwarcap. Ya sampingnya oleh LP, jalan LP saya kira untuk pandangan umum beda ya. Jalan penjara nah kayaknya kan. Ngeri ya. Berasumsinya udah beda gitu ya. Maka diambil untuk Jalan Pramuka. Memang izin dengan Kwarcap dulu. Sekitar tahun berapa itu Kak? Perubahan jalan itu sekitar 1987. Itu sekitar itu. Kita sudah berdiam diri di sana 2 tahun. Terus baru jalan itu dibuat. Kalau yang untuk fun fact-nya, fakta untuk bangunan yang sekarang Kwarcapnya itu gimana Kak? Dulunya tempat apa, terus digunakan untuk apa gitu Kak? Oh yang dihuni sekarang ini? Iya. Baik. Itu juga ada sejarah saya bisa mengenal. Saya pernah tanya yang pernah menghuni di sini. Ada 2 mantan kepala pertanian masih hidup tapi udah mohon maaf udah tua-tua semua. Yang satu pindah ke Solo Tigo balik kampung, satunya ada di Magelang ya. Itu yang terakhir dari pertanian Wonosobo. Kemudian setelah itu masih disambung, mohon maaf, masih disambung ke Agus Subagio. Waktu itu pernah menjabat kepala pertanian, berarti Kak Subagio itu pernah menghuni di sini saat masih jabatan kepala pertanian, belum wakil bupati waktu itu. Setelah wakil bupati waktu itu, ya udah gedung ini ditinggal Kak Subagio selama 2 tahun. Baru kita urus, prosesnya agak lumayan karena Kak Kwarcap waktu itu Kak Maya juga mengurus sampai ke Menteri Pertanian, samping Menteri Pertanian, karena lokasi ini adalah konon ceritanya milik Pemda Prof. Sehingga Bu Maya ngadep Menteri Pertanian untuk izin menggunakan gedung pertanian dulu terkenalnya gedung pertanian gitu ya, dialihkan, dipindah, dimanfaatkan untuk gedung Kwarcap Wonosobo. Tujuannya seperti itu. Nah, kalau cerita seluk-beluk gedung ini, ya saya juga enggak bisa secara detail, enggak mungkin lah. Enggak apa-apa. Karena konon ceritanya ini berdiri tahun 1921. Hampir berbarengan satu gedung lagi di sana yang dipakai untuk rumah dinas bupati, misalnya ya. Itu setahun kemudian baru sana berdiri. Keduanya sama fungsinya, adalah markas tentara Belanda. Bedanya di sini gedung ini dikhususkan untuk yang prajurit. Ya, sedangkan yang digunakan untuk rumah dinas bupati sekarang di sana dimanfaatkan sebagai markasnya perwira-perwira tentara Belanda. Itu jelasnya seperti itu. Itu ya. Tuh. Kemudian masalah keberadaan gedung ini, ya kita numpang, tetapi kita banyak merehab ya. Karena gedung ini sudah tercatat sebagai bangunan cagar budaya. Gimana kita tahu apapun bentuknya, atau jembatan, gedung, jalan kalau sudah tercatat sebagai cagar budaya itu tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Hanya mungkin dijaga gitu ya Kak. Hanya dirawat, mungkin sudah dipulas, atau mungkin kalau yang memang sudah miring bisa ditegakkan kembali. Tapi bentuknya jangan dirubah, tidak bisa dirubah itu. Itu ciri-ciri harta tinggalan sudah masuk cagar budaya mesti seperti itu. Berarti bener ya Kak nih, opini orang-orang tuh kalau semisal lewat Kwarcap ini kayak bangunan tua, bangunan memang Belanda. Betul, memang bener ya Kak berarti Kak. Memang tinggalan Belanda jelas itu. Iya. Tinggalan Belanda. Nah, tahunya itu juga saya nggak tahu pasti, itu ya konon kan? Iya konon. Itu kan kalau kita ya tahun berapa. Yang pernah saya interview adalah sesepuh itu belakang.
ketua RW. Dia pun juga mengatakan enggak tahu persis nih ya, kira-kira gitu kan. Kalau lokasi Kuarcap ini sendiri tuh berarti berada di samping Taman Selomanik ya, Kak? Ya, Kak, sekarang boleh dikatakan gandeng. Oh, gandeng. Selomanik itu kan kompleknya rumah dinas bupati. Nah, kita gandeng ada satu kotak gitulah dulu sawah. Ya. Ya milik Pemda Kabupaten. Dibuat taman sehingga gandeng dengan Selomanik yang ada di sekitar Sanggar Pramuka. Gitu loh. Iya, iya. Oke guys, jadi ini adalah fun fact mengenai sejarah singkat dari Kuartir Cabang Wonosobo. Mungkin sekian Kak, terima kasih sekali atas cerita dan juga kisahnya. Nanti akan aku sampaikan kepada teman-teman dan teman-teman akan tahu nih, yang tadinya belum tahu tentang sejarah Kuartir Wonosobo itu seperti apa, bakal tahu nih fakta menariknya. Terima kasih Kak Gito, sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Salam Pramuka.